Halo semuanya. Kali ini saya ingin berbagi dengan saudara semua tentang bagaimana cara saya menggunakan Plotagon untuk membuat video cerita animasi yang menarik. Yang pertama yang saya butuhkan adalah aplikasi Plotagon. Jadi saya akan membuka Plotagon Story di HP saya. Plotagon akan segera muncul. Loading. Dan jika saudara belum pernah membuat satupun video dengan Plotagon saudara, maka inilah yang akan terlihat. Tapi jika sudah, saudara-saudara akan melihat thumbnail dari video-video terdahulu saudara. Let's make our first video. Mari membuat video pertama kita dengan men-tap Create Video. Kita akan dibawa ke sebuah scene yang Plotagon pilihkan secara acak. Dalam contoh ini saya berada dalam scene stand pameran. Di bawah tulisan Convention Booth terlihat ada kotak bertuliskan No Actor berwarna merah. Warnanya merah karena kotak itu masih kosong dan harus diisi. Tap kotak bertuliskan No Actor dan saudara akan tiba di halaman Characters di mana saudara akan memilih karakter mana yang akan saudara gunakan. Saudara bisa membuat karakter sendiri atau memilih yang telah disediakan oleh Plotagon. Cara membuat karakter Plotagon sendiri akan saya jelaskan dalam video yang berbeda ya. Sementara karakter mana yang tersedia yang bisa dipilih dan digunakan tergantung kepada subscription kita ya. Oke, misalnya saya memilih Mr. Hernandez sebagai karakter pertama. Silakan tap Mr. Hernandez, maka dia akan masuk ke dalam scene kita. Tuh, di stand oranye. Mungkin stand penjual jeruk ya. Sebagaimana terlihat, secara otomatis Mr. Hernandez berada di by the table to the left. Kita bisa meletakkannya di tempat lain. Caranya, tap tulisan by the table to the left itu. Lalu kita memilih di manakah kita akan menempatkan Mr. Hernandez. Misalnya, di by the table to the right. Meaningless reposition. Nah, kelihatan lagi kan tuh ada kotak merah bertuliskan No Actor. Jadi di sini kita bisa menambahkan satu aktor lagi ya. Berapa banyak sih aktor yang bisa kita tampilkan di dalam Plotagon? Secara normal kita hanya bisa menggunakan maksimal 2 karakter saja. Bagaimana menggunakan lebih dari 2 karakter? Akan saya jelaskan dalam video lain. Dengan cara yang sama, saya menambahkan Lizzie di sisi booth. Setelah kita menempatkan aktor-aktor kita, kita bisa mulai membuat percakapan. Lebih baik jika percakapannya dirancang lebih dahulu dengan baik menggunakan storyboard atau kita tuliskan skrip atau naskahnya. Dialog dibuat dengan mengetap tombol bergambar bubble chat. Begitu kita tap, kita akan diminta untuk menentukan siapa yang akan bercakap saat itu. Taplah tulisan No Actor, maka kita akan melihat nama-nama dari aktor yang telah kita pilih, Lizzie dan Mr. Hernandez. Misalnya kita memilih Mr. Hernandez, maka kamera akan berfokus kepadanya dengan sedikit Lizzie di ujung kanan. Selanjutnya ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang mana lebih dahulu terserah saudara, karena bagi saya sendiri bisa yang mana saja duluan. Saudara bisa mengetik dialognya terlebih dahulu atau menentukan ekspresi si aktor saat itu terlebih dahulu dengan mengetap kotak bertuliskan neutral. By default, ekspresi aktor adalah netral. Ketika saudara tap neutral, saudara bisa melihat ada begitu banyak ekspresi dan saudara bisa mencari ekspresi yang mana yang paling tepat yang hendak saudara gunakan. Misalnya, saya pilih waving deh. Saudara akan memasukkan dialog dengan mengetikkannya di area write dialogue here or record your voice. Ini berarti saudara bisa saja tidak mengetik dialog, melainkan langsung merekamnya, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya.
Jika kita tidak merekam suara kita, maka komputerlah yang akan membaca apa yang kita ketikkan, dan sudah dapat diduga suara yang dihasilkan itu pasti suaranya suara robot banget. Begitu bunyinya. Saya pribadi lebih menyukai merekam suara asli. Suara asli lebih baik menurut saya karena sanggup untuk memuat dan mengantarkan ekspresi dan emosi yang hendak dimunculkan. Emosi penonton bisa ikut terbawa. Untuk merekam suara, tap gambar mikrofon di sudut kanan atas panel. Tap tombol merah bergambar mikrofon dan mulailah berbicara. Sebagaimana terlihat, durasi bicara hanya 1 menit ya. Untuk memeriksa hasil rekaman, tap tombol play hijau. Dan jika sudah puas dengan hasilnya, tap tombol checklist. Begitulah seterusnya kita lakukan sampai skenario kita selesai. Tuntas, tas. Selanjutnya kita akan merender video kita. Tap gambar kotak dengan panah ke atas di sudut kanan atas, lalu tap tombol render berwarna kuning. Sekarang kita akan memilih apakah kita hendak menyertakan apa yang sudah kita ketik dalam dialog sebagai subtitle atau tidak. Selanjutnya video akan dirender. Ketika proses rendering usai, kita akan menentukan apakah video kita akan dibagikan melalui media sosial atau disimpan di galeri atau diunggah ke Google Drive dan lain-lain. Pilih. Di saat yang sama, plot kita akan secara otomatis tersimpan dalam Plotagon kita. Well, itulah yang bisa saya bagikan tentang bagaimana cara saya membuat video animasi yang menarik menggunakan Plotagon. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.